Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Selamat sore dari lokasi salah satu tailor langganan saya di Jakarta. Hari ini hari Selasa, 31 Maret 2026. Saya Dr. Ran kembali men-spill beberapa hal yang menurut saya pantas, patut, dan wajar untuk kita komentari, untuk kita tanggapi demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara, sejak 2 minggu yang lalu, saya Dr. Ran telah memberikan tanggapan terkait dengan terjadinya penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus selaku Wakil Ketua Kontras, di mana feeling saya waktu itu mengatakan bahwa pelakunya diduga adalah orang yang berseragam dan berasal dari institusi. Ternyata feeling saya benar, dan hari ini kita menyaksikan ada 4 orang oknum TNI dari 2 matra, yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Saya juga pada waktu itu menyarankan agar Bapak Panglima TNI meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Bahkan saya pada waktu itu juga menyampaikan bahwa seandainya pelaku itu adalah oknum dari Polri, maka sudah pasti jawabannya adalah rakyat akan berteriak dan banyak orang akan berteriak agar Kapolri mundur. Karena itu saudara-saudara, sebagai seorang intelek, mari kita berpikiran jernih dan menggunakan intelektual secara akal sehat. Apa yang mau saya katakan hari ini? Pertama, saya mendukung rapat hari ini atau RDP, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan kuasa hukum saudara Andri Yunus serta Polda Metro Jaya, dalam hal ini dengan Dirkrimum Polda Metro Jaya di Komisi 3 DPR RI. Saya menyambut baik dan saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, agar tidak saja 4 orang oknum pelaku penyiraman ini diproses hukum, tapi harus sampai ke aktor intelektual, yang mana patut kita duga ada aktor intelektual di belakang ini. Rasa-rasanya tidak mungkin kalau hanya 4 orang ini punya kepentingan untuk menyiram dengan air keras terhadap saudara Andri Yunus. Di samping ini sebagai sebuah upaya untuk memberangus para aktivis, merusak alam demokrasi, dan berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Dan karena itu cara-cara keji ini, menurut saya, supaya tidak terulang lagi ke depan, harus mengusut aktor intelektual di belakangnya. Yang kedua, kita tidak mau ada cerita-cerita di belakang. Banyak orang yang bilang, sudahlah, kalau nanti dari pihak TNI, kalau ada masalah, atau nanti akan diproses di lingkungan mereka sendiri atau peradilan militer. Tidak akan muncul di peradilan umum. Padahal kalau kita lihat amanah Undang-Undang 45, jelas semua bersamaan kedudukannya di mata hukum, maka proses hukum apapun tetap harus bisa diproses di peradilan umum. Apalagi butuh transparansi hari ini. Kita bukan tidak percaya kepada penanganan oleh TNI, tapi yang namanya satu korps, spirit of the corps bisa saja muncul. Karena itu demi transparansi, saya mendorong kiranya agar 4 oknum dimaksud disidangkan secara etik dan juga disidangkan di peradilan umum. Agar terlihat apa dan seperti apa perbuatan mereka, dan adakah orang yang mendorong, yang menjadi aktor intelektual di balik ini semua. Yang ketiga, saya juga mendorong agar
Jika ada oknum di luar 4 oknum TNI ini yang orang sipil, maka kita juga mendesak agar orang sipil dimaksud juga diproses secara hukum. Dan harus bersuara kepada publik agar kelihatan siapa yang berperan untuk siapa, siapa yang menyuruh untuk siapa, karena ini akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Dan sekali lagi, tidak boleh ada satu lembaga yang kebal hukum di negara ini atas nama institusi, karena semuanya perbuatan seorang warga negara bertanggung jawab terhadap hukum itu sendiri. Karena itu saya berharap proses jika ada oknum lain di luar 4 oknum TNI yang sipil. Kemudian kita juga mendorong agar dibentuknya tim pencari fakta atau TGPF, tim gabungan pencari fakta. Supaya apa? Supaya bisa melihat secara sinkron latar belakang terjadinya penyiraman dimaksud. Supaya dilihat secara komprehensif juga apa motif dan atau tujuan dilakukannya penyiraman ini. Dan atau adakah sebuah agenda besar di balik ini semua. Ingat, Saudara Andri Yunus seorang aktivis yang berani bersuara berbeda mungkin dengan kehendak orang-orang lain. Tapi sepanjang itu untuk bangsa dan negara, maka wajib kita dukung tindakan dia. Karena itu saya berharap Bapak Presiden untuk mengambil momentum dan atau keadaan ini agar bisa membersihkan institusi penegak hukum atau institusi teritorial kenegaraan seperti TNI untuk juga mereka bisa membuka diri guna mencari fakta dan data tentang apa dan mengapa sampai terjadi penyiraman air keras yang kita sebut dengan tim gabungan pencari fakta. Rasa-rasanya sikap ini akan sangat baik bagi Indonesia hari ini, agar orang-orang ke depan tidak lagi takut untuk bersuara. Bukankah Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa orang yang mengkritik sepanjang konstruktif itu menjadi spirit, semangat buat beliau untuk membangun Indonesia dengan asta citanya. Yang terakhir, saudara-saudara, saya melihat bahwa setelah melihat situasi dan kondisi yang ada, maka rasa-rasanya diperlukan reformasi TNI. Perlu reformasi TNI agar jangan sampai ada orang yang berbuat masalah dan melanggar hukum. Ketika diproses, dia terkesan dilindungi oleh seragamnya. Ini sangat berbahaya. Saya banyak keluarga saya juga TNI. Dan saya yakin petinggi-petinggi TNI masih banyak yang cinta dengan TNI. Ya, dan masih ingin TNI benar-benar TNI yang melindungi rakyatnya, yang melindungi negaranya, yang menjadi bagian dari pengamanan teritorial bangsanya. Dan saya berharap ke depan jangan sampai ada bahasa-bahasa di luar seolah-olah TNI bersinggungan dengan Polri. Begitu juga dengan bersinggungan dengan kejaksaan dan lain-lain. Saya yakin Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia punya insting dan punya data. Karena itu Pak Prabowo maju terus untuk menegakkan hukum di Indonesia, tidak pandang bulu. Karena saya yakin Bapak mengatakan bahwa siap mati untuk rakyat dan akan membela rakyat karena Bapak dipilih oleh rakyat, termasuk oleh kami-kami ini yang menjadi bagian dari orang yang mendukung Bapak. Demikian, terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.